pertanyaannya sekarang gini sudah. Pastor, kok bisa Petrus ngalami favor upon favor upon favor? Apa yang membuat Petrus itu sampai bisa dapetin kunci itu? Boleh saya tarik di ayat yang semula kita baca sudah? Kita buka lagi ya. Matius pasalnya yang ke-16 kita lihat. Ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan mengajak saudara kali ini kita baca dari awal. Apa sih kuncinya Petrus itu sampai mendapatkan kunci kerajaan surga itu saudara? Ayat 15 ngomong gini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Saya tanya saudara, Yesus tanyanya ke siapa? Murid-murid ya Bu? Hanya satu orang Petrus saja yang ditanya atau mereka semuanya banyak? Mereka banyak ya Bu? Oke. Yang ditanya banyak saudara. Tapi herannya yang jawab cuma satu. Di saat Yesus ngomong sama mereka, apa katamu? Menurut kamu siapa aku ini? Permulaannya di situ sudah. Lihat ini sudah. Menurut kamu siapa aku ini kata Yesus. Saat murid yang lain masih bingung, mereka nggak tahu mau jawab apa. Dengan hebatnya Petrus berkata kepada Yesus, kataku, engkau ini Mesias, anak Allah yang hidup. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Ini yang namanya revelation. Ini yang namanya pembukaan Bu. Yang lain gak dapat. Petrus dapat revelationnya. Maksudnya gimana Pastor? It all start with revelation. Perhatikan ini Bapak Ibu. Revelation kita tentang Tuhan menentukan seberapa yang bisa Tuhan kerjakan atas hidup kita. Saya ulang ya. Revelation saudara tentang Tuhan menentukan seberapa Tuhan bisa bekerja atas hidupmu. Revelation ini yang didapat oleh Petrus Pak, dia ngomong, Yesus, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Begitu Yesus dengar itu saudara, ayat 17 Yesus langsung ngomong, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Itu revelation saudara. Revelation itu membawa Petrus menerima kunci surga. Apa yang dia ikat di dunia terikat di surga, apa yang dia lepas di dunia terlepas di surga. Revelation saudara tentang Tuhan menentukan seberapa Tuhan bisa bekerja atas hidupmu. Buat Petrus, Yesus itu bukan hanya sekedar guru, saudara. No. Buat Petrus, Yesus itu bukan sekedar nabi. Dengar ini, saudaraku. Buat Petrus, Yesus itu bukan hanya sekedar orang baik. Di saat semua muridnya diam, Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara tahu gereja itu ada atas dasar ini? Saudara di tempat ini adalah kumpulan orang-orang yang percaya bahwa dia, Yesus, adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah gereja. Yes, gereja bukan gedung. Tapi no, gereja juga bukan hanya manusianya. Itu harus dimengerti ya saudaraku. Pengajaran di gereja kita ini harus selalu seimbang ya saudara. Jangan gampang disway saudaraku. Jangan gampang dibimbangkan, dibingungkan dari yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, ekstrim kanan. No saudara. Gereja bukan hanya gedungnya. Yes, saya setuju. Tapi gereja juga bukan hanya orangnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang di dalam satu gedung ini saudaraku yang percaya Yesus Kristus Tuhan. That is church. Sama-sama orang Kristennya, pembukaan saudara tentang Tuhan itu menentukan seberapa dalam saudara dengan Tuhan. Ada sebagian orang yang gini saudara, ya Tuhan itu Tuhan pastor, that's it.
Tapi ada orang-orang dalam kehidupannya ya saudaraku ngalami encounter, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Ngalami pastor dalam hidup saya. Saya tidak punya siapa-siapa selain Yesus saya. Oh, buktikan perkataan saya saudaraku. Gak akan sama. Gak bisa sama. Pembukaan, revelation yang kau terima, pastor buat saya dia Bapak. Saya boleh sudah nggak punya bapak, saya boleh sudah tidak punya orang tua. Dia Bapak, dia memeliharakan saya, dia tidak meninggalkan saya. Nggak akan sama saudara. Pastor, dia bukan hanya bapak, dia suami. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya boleh ditinggalkan suami saya. Saya boleh sudah tidak punya orang yang ada bersama dengan saya, pastor. Tapi Tuhan saya tidak akan pernah meninggalkan saya. Ada revelation yang berbeda, saudara.